Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengulas berita yang tidak biasanya ya, tentang figur seseorang sebagai calon presiden. Tidak banyak disebut dalam survei karena memang tidak punya kendaraan politik dan juga tidak sedang menjadi pejabat publik sehingga tidak memiliki sebuah kemewahan untuk diberitakan. Beliau adalah Rizal Ramli. Ini ada artikel yang kita akan bahas nantinya ya. Bagaimanapun kita butuh sosok orang yang bisa mengangkat harkat dan derajat bangsa ini baik di dalam maupun di luar negeri. Tentu dengan konsep-konsep, dengan track record, dengan kematangan, dengan pengetahuan, dengan jaringan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita menyebut satu sosok Rizal Ramli, ya dari sisi kapasitas pribadi saya yakin bisa ditandingkan dengan siapapun calon-calon yang pernah disebut, even Presiden Jokowi sekalipun ya. Mau Presiden Jokowi, mau Anies Baswedan, mau Ganjar Pranowo, mau siapapun ya, rasanya Rizal Ramli tak akan kalah kalau diadu dalam perdebatan dan lain sebagainya. Karena memang sosok ini selain senior ya, juga memiliki banyak pengalaman. Terbilang panjang pengalamannya dan usia 40-an dia sudah menjadi menteri koordinator era Presiden Abdurrahman Wahid. Coba kita baca bagaimana pengamat Jerry berbicara mengenai Rizal Ramli, karena saya termasuk sosok yang tertarik dengan Rizal Ramli ya. Bagaimanapun kita membutuhkan orang yang keras, tegas, jelas, tapi juga tidak korup ya, dan itu bisa dibuktikan misalnya dengan track recordnya, dengan kehidupannya dan lain sebagainya. Termasuk juga harus ada yang namanya public support. Nah, sayangnya memang Rizal Ramli tidak pernah disebut-sebut dalam survei, kadang-kadang tidak dimasukkan namanya ke dalam survei. Coba kita lihat ya dan kita baca. Bicaralala.com, Direktur Political and Public Policy Studies P3S, Jerry masih menilai figur begawan ekonomi Rizal Ramli sangat layak dipertimbangkan untuk dijagokan sebagai presiden pada Pilpres 2024 ya. Menurut Jerry, Rizal Ramli memiliki karakter yang kuat dan mempunyai segudang prestasi dalam melakukan perubahan, serta tak sedikit dukungan masyarakat terhadap Menko Equine era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu. Masalah Indonesia hari ini salah satunya adalah ekonomi. Saya rasa dengan pengalaman Rizal Ramli yang begitu banyak, seperti mengurangi utang dan menggenjot pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan Gus Dur, menjadi bukti bahwa ia mampu menjadi pemimpin yang mampu membawa perubahan bagi Indonesia, tutur Jerry Rabu ya hari ini. Bahkan Jerry meyakini Rizal Ramli bisa bersaing dengan nama-nama tokoh yang kerap dimunculkan lembaga survei. Kalau lihat kompetensi, kredibilitas, dan integritas, Rizal Ramli sudah jelas banyak kontribusinya untuk bela kepentingan rakyat. Namanya tidak masuk survei dari survei Your RP atau Polster RP ya, karena bukan tipe orang yang ketika di dalam pemerintahan manfaati jabatan untuk cari kekayaan untuk modal politik, imbuh Jerry. Diketahui, sejak beberapa bulan terakhir Rizal Ramli kerap menyampaikan minatnya menjadi presiden Indonesia berikutnya. Pada suatu kesempatan dia mengatakan tanah air bakal terbebas dari utang saat berada di bawah komandonya. Jerry merasa keinginan Rizal menjadi presiden sebenarnya bukan sekadar mimpi atau harapan kosong belaka. Sebab mantan pejabat negara tersebut didukung organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama. Dulu pernah juga dia didukung oleh organisasi di Sumatera Utara, itu memang sempat mendukung beliau, kata Jerry. Meski demikian dirinya keheranan melihat hasil survei nasional yang tidak mencantumkan nama Rizal Ramli. Padahal menurutnya banyak orang berharap pada sosok mantan Menteri Koordinator Perekonomian tersebut. Nama Rizal Ramli hanya muncul di survei-survei tertentu saja, seperti kedai kopi. Saya juga bingung di tempat lain tidak ada terangnya. Ya kalau namanya tidak dimasukkan ya nggak muncul. Jadi sobat era sekalian, survei yang diadakan itu semuanya bersifat semi terbuka. Jadi dicantumkan nama-nama dan kalau dia close
hanya nama itu saja. Tapi kalau dia semi terbuka, silakan menyebut nama lain. Nah, orang biasanya begitu dia disodorkan nama, ya dia pilih nama yang ada. Itu sederhana ya. Jadi sepanjang Anda tidak dimasukkan oleh surveyor nama Anda, ya nama Anda tidak akan ada. Jerry menganggap hingga saat ini calon presiden Indonesia masih didominasi nama-nama dari Pulau Jawa. Itulah mengapa meski terbilang kuat, Rizal Ramli yang berasal dari Pulau Sumatera masih tertinggal di belakang. Sebenarnya Rizal Ramli tidak juga berasal dari Sumatera ya. Jadi sejak usia 6 tahun dia sudah tinggal di Bogor. Memang dia orang Sumatera Barat. Tapi kehidupannya itu dari kecil 6 tahun karena dia pernah datang ke sini dan bercerita di Bogor. Jadi ya sudah puluhan tahun juga di Pulau Jawa. Memang dominasi dan hegemoni Jawa masih kental dan kuat. Barangkali capres dari luar Jawa itu hanya sekian persen pungkasnya. Jadi dia orang Jawa juga sesungguhnya ya. Hanya 6 tahun saja dia di Sumatera Barat. Tetapi dia usia 8 tahun memang sudah kehilangan ibu dan bapaknya. Itu seperti Rasulullah SAW ya. Usia 6 tahun ibunya Aminah meninggal, 8 tahun kakeknya Abdul Muthalib meninggal ya. Kalau Rizal Ramli 6 tahun ibunya meninggal, 8 tahun ayahnya meninggal. Bukan hanya itu, Jerry juga mengaku ragu para ketua partai politik besar akan memilih orang-orang yang berasal di luar Pulau Jawa tersebut. Menurut saya, 2 atau 3 pimpinan partai politik tidak akan mengarahkan targetnya keluar Jawa. Kendati demikian, mungkin juga akan ada kejutan calon presiden dari luar Jawa, kata Jerry ya. Ya, saudara sekalian, ini sosok yang menarik ya. Saya pun baru kenal dengan Rizal Ramli. Jadi di buku saya Life Begins at 50 itu tidak ada Rizal Ramli karena saya tidak kenal Rizal Ramli. Baru kenal tahun 2020 ketika saya mewawancarai melalui Zoom untuk YouTube saya. Sejak itu saya baru kenal dan berapa kali sempat ke rumah dia dan pernah juga datang ke sini. Saya rasa kehidupannya sangat sederhana ya untuk orang dengan kapabilitas, dengan track record, dengan jabatan yang pernah disadang, termasuk juga jaringan-jaringan yang ada selama ini ya. Karena itu saya merasa ya cukup tertarik juga dengan sosok ini. Kalau diadu dengan sosok yang sudah disebut dengan Prabowo Subianto, dengan Ganjar Pranowo, dengan Anies Baswedan, dengan Sandiaga Salahuddin Uno, apalagi dengan yang lebih muda seperti AHY, dengan Ridwan Kamil misalnya, saya yakin Rizal Ramli memiliki wibawa sendiri. Nah, cuman masalahnya sering sekali ya orang terbaik itu tidak bisa dipilih karena memang yang namanya Pilpres ini adalah contest of popularity. Jadi kontes tentang popularitas ya. Dan orang kadang-kadang tidak terlalu paham mana loyang, mana besi ya. Kadang-kadang kita bingung ya, orang tidak punya kapasitas, orang tidak punya kemampuan mumpuni, tapi tiba-tiba terpilih. Dan semua bikin kita repot ya. Karena kalau misalnya pemimpin kurang wibawa, kurang strong, dan kurang wawasan, bahaya juga bagi eksistensi bangsa ini yang besar. Jadi bangsa ini membutuhkan strong leadership, but harus punya komitmen yang besar, ya. Dan ya berani lepas dari percukongan. Nah, masalahnya adalah biasanya pemimpin-pemimpin yang idealis, yang berani melawan atau mengkritik percukongan dalam politik, biasanya akan terlempar karena menghadapi gelombang besar. Jangan lupa, orang selalu menyebut bahwa Pilpres itu mahal. Maka akan ada cukong-cukong politik yang menawarkan uang untuk Pilpres. Jadi kalau Anda tidak punya uang triliunan, tidak punya modal triliunan, barangkali akan susah memenangkan kontestasi presiden dan wakil presiden. Nah, itulah sebabnya harusnya kalau bangsa kita ingin lebih baik, harus dibatasi yang namanya sumbangan-sumbangan pribadi itu atau sumbangan-sumbangan korporasi. Memang on the paper dibatasi,
Tapi fakta di lapangan, waduh, simsalabim semuanya. Karena pilpres kita bukanlah pilpres yang partisipatif, di mana masyarakat rela untuk menyumbang rupiah demi rupiah untuk menjagokan calonnya. Fenomena itu ya tidak menonjol lah di politik Indonesia. Tetap saja yang dibutuhkan adalah uang-uang para konglomerat, para cukong yang jumlahnya tentu bukan lagi kelas ratusan miliar tapi sudah triliunan. Maka calon yang tidak punya itu semua tidak akan mentas. Nah, pertanyaannya adalah sampai selama apa, ya, sejauh mana Indonesia bisa lepas dari praktik-praktik seperti itu. Karena kalau tidak, setiap presiden, setiap pemimpin akan disandra oleh praktik percokongan itu. Dan dia tidak bisa apa-apa. Karena sudah utang budi, utang jasa. That's the problem yang harus kita sama-sama pecahkan. Seandainya ya kita memang mau memilih pemimpin yang kuat. Ya mudah-mudahanlah orang seperti Rizal Ramli bisa punya takdir untuk memberikan kontribusi yang besar kepada bangsa ini sebagai salah seorang pemimpin. Karena kalau takdirnya hanya di bawah, ya seperti kemarin kalau dia cerita ketika dia membatalkan sejumlah proyek, ya ketendanglah dia di dalam kabinet tersebut, ya. Baca lagi interview saya dengan Rizal Ramli. Karena dia bukan primus inter pares. Jadi minimal ya harus menjawab presiden dan wakil presiden kalau memang mau memberikan kontribusi yang lebih besar. Karena presiden dan wakil presiden tidak bisa dipecat sembarangan. Kalau menteri bisa diberhentikan at any time. Anda diberhentikan sebagai menteri, sebagai pejabat publik itu bukan berarti Anda tidak bisa kerja. The point is bisa jadi karena ada orang lain, ada sistem lain, ada percukongan yang meminta Anda dikeluarkan dari orbit. Kira-kira begitu.